Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fakhri Ridho bersama Muhammad Fadil ingin sedikit menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Orientalisme di Belanda, Amerika, dan Rusia. Ya, baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tokoh Orientalisme di Belanda, Amerika, dan Rusia. Christian Snodgrassche berasal dari Belanda. Di sekolah menengah selama 5 tahun di Breda. Ia masuk di Fakultas Teologi Universitas Leiden. Setelah itu ia masuk ke jurusan sastra pada 24 November 1880. Dalam salah satu bukunya, dia menerangkan arti haji dalam Islam, asal-usulnya dan tradisi yang ada di dalamnya. Kemudian mengakhiri tulisannya dengan kesimpulan bahwa haji dalam Islam merupakan sisa-sisa tradisi Arab jahiliyah. Dia lanjut kepada tokoh kedua, yaitu Edward Said. Edward Said adalah seorang pemikir dan akademisi Amerika Serikat yang berketurunan Palestina. Ia terkenal sebagai pemikir yang mendirikan bidang pemikiran pasca kolonialisme. Said lahir dan besar di Yerusalem dan Kairo era pendudukan Inggris. Ia kemudian pindah ke Amerika Serikat dan meraih gelar akademis dan Princeton dan Harvard. Sejak 1963, ia mengajar di Columbia dengan kepakaran khusus dalam bidang perbandingan sastra. Ia mulai terkenal karena karyanya Orientalism yang terbit pada 1978. Ya, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu perbedaan Orientalisme di Belanda, Amerika, dan Rusia. Snodgrassche pindah ke Hindia Belanda pada tahun 1889. Snodgrassche awalnya ditunjuk sebagai peneliti pendidikan Islam di Buitenzorg dan profesor bahasa Arab di Batavia pada tahun 1890. Meskipun pada awalnya ia tidak diizinkan untuk mengunjungi Aceh di Sumatera, ia menolak tawaran untuk kembali ke Eropa dari Universitas Leiden dan Universitas Cambridge. Pada tahun 1890, ia menikah dengan putri seorang bangsawan pribumi di Ciamis, Jawa Barat. Karena kontroversi ini disebabkan di Belanda, Snodgrassche menyebut pernikahan ini sebagai kesempatan ilmiah untuk mempelajari dan menganalisis upacara pernikahan Islam. Ya, lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu kontribusi orientalis. Kontribusi orientalis ini mempunyai 4, yaitu 1. Kekayaan literatur Islam. 2. Menjamurnya institusi-institusi kajian keislaman. 3. Menguatnya tradisi ilmiah dalam mempelajari Islam. 4. Dampak balik pada proses kebangkitan Islam. Ya, dilanjutkan dengan rekan saya Muhammad Fadil. Memasuki poin A, kekayaan literatur Islam. Kontribusi pertama yang harus diakui sebagai dampak positif orientalisme adalah produk teks yang membuat literatur Islam mengalami pengayaan luar biasa. Selain pengayaan dari aspek kuantitas, juga pengayaan kualitas berupa nutrisi studi dari sisi metodologis. Secara apologetis, kita bisa mengatakan sebenarnya tanpa orientalisme pun, literatur dunia Islam berkembang luar biasa seperti terjadi pada abad pertengahan. Poin B, menjemurnya institusi-institusi kajian keislaman. Pada masa kejayaan Islam abad pertengahan, tidak ada institusi-institusi non-muslim yang melakukan kajian-kajian agama Islam. Religious studies di barat pun baru muncul pada zaman modern, seiringnya dengan kemunculan orientalisme. Di dunia Islam pun hanya bisa dihitung dengan jari. Seandainya ada, seperti Baitul Hikmah yang terkenal, hanyalah lembaga yang melakukan penerjemahan karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Memasuki poin C, menguatnya tradisi ilmiah dalam mempelajari Islam. Para sarjana barat, secara umum pada sisi lain, telah mempelajari Islam dari pendekatan historis sosiologis. Walaupun pendekatan ini problematik, para sarjana barat dan orientalisme
telah memberikan imbas yang luas dalam tradisi studi Islam dengan menyediakan eksplanasi historis dalam kaum muslim. Baik, sekian penjelasan orientalisme di Belanda, Amerika, dan Rusia. Cukup sekian penjelasannya. Kami dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.